Halo rekan-rekan, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, saya, Nelvin Devinoviana, akan mempresentasikan hasil makalah untuk memenuhi tugas UAS semester genap tahun ajaran 2022-2023 dengan mata kuliah Pendidikan Agama dengan dosen Bapak Abdurrahman SE MAK. Topik makalah pentingnya agama dalam kehidupan. Adapun diambil dari setiap sesi, dari sesi 1 hingga dengan sesi yang ke-12. Pada sesi yang pertama, kita akan membahas tentang prinsip kaidah agama. Adapun prinsip kaidah agama, semua agama pasti memiliki prinsip kaidah agama, tetapi tidak semua agama memiliki persamaan prinsip yang sama. Ada beberapa agama yang memiliki perbedaan prinsip yang cukup mencolok. Belakangan ini banyak sekali orang-orang yang tidak bisa mengenali agama yang diyakininya, sehingga tidak bisa mengenali prinsip kaidah agama yang diyakini. Prinsip kaidah agama dari beberapa filsafat secara khusus di bangsa ini antara lain, bangsa Indonesia terletak di tengah-tengah dinamika proses modernisasi yang meliputi banyak mahasiswa dan hanya untuk sebagian dapat dikemudikan melalui kebijakan pembangunan. Filsafat merupakan sarana yang baik untuk menggali kembali kekayaan kebudayaan, tradisi-tradisi dan filsafat Indonesia serta untuk mengaktualisasikannya bagi Indonesia modern yang sedang kita bangun. Sebagai kritik ideologi, filsafat membangun kesanggupan untuk mendeteksi dan membuka kedok-kedok ideologis berbagai bentuk ketidakadilan sosial dan pelanggaran-pelanggaran terhadap martabat dan hak-hak asasi manusia yang masih terjadi. Kemudian filsafat merupakan dasar paling luas untuk berpartisipasi secara kritis dalam kehidupan intelektual bangsa pada umumnya dan pada khususnya pada lingkungan universitas-universitas dan lingkungan akademis. Salah satu fungsi terpenting filsafat adalah bahwa ia menyediakan dasar dan sarana sekaligus bagi diadakannya dialog di antara agama-agama yang ada di Indonesia pada umumnya dan secara khusus dalam rangka kerjasama antar agama dalam membangun masyarakat adil makmur bersila. Adapun fungsi filsafat, pada umumnya dapat dikatakan bahwa studi filsafat semakin menjadikan orang mampu untuk menangani pertanyaan mendasar manusia yang tidak terletak dalam wewenang metodis ilmu-ilmu khusus. Pertama, secara sistematis, artinya filsafat menawarkan metode-metode mutakhir untuk menangani masalah-masalah mendalam manusia tentang hakikat kebenaran dan pengetahuan, baik biasa maupun ilmiah, tentang tanggung jawab dan keadilan dan sebagainya. Kemudian jalur kedua melalui jalur sejarah filsafat. Di situ orang belajar untuk mendalami, menanggapi, serta belajar dari jawaban-jawaban yang sampai sekarang ditawarkan oleh para pemikir dan filosof terkemuka terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut. Prinsip kaidah agama di dalam cara beragama ada tradisional, yaitu cara beragama berdasar tradisi, kemudian ada metode pendahulu, yaitu cara beragama berdasarkan penggunaan akal dan hati di bawah wahyu. Untuk itu mereka selalu berusaha memahami dan menghayati ajaran agamanya dengan ilmu, pengamalan, dan penyebaran atau dakwah. Kemudian dengan formal, yaitu cara beragama berdasarkan formalitas yang berlaku di lingkungannya atau masyarakatnya. Dan ada cara beragama secara rasional, yaitu cara beragama berdasarkan penggunaan rasio. Sesi kedua membahas tentang filsafat ketuhanan dan sif agama. Fungsi agama. Agama adalah suatu fenomena yang selalu hadir dalam sejarah umat manusia. Bahkan dapat dikatakan bahwa sejak manusia ada, fenomena agama telah lahir. Bagi kehidupan, fungsi agama itu sebagai sumber moral,
petunjuk kebenaran, sumber informasi permasalahan metafisika, memberikan bimbingan rohani, sumber-sumber pedoman hidup, mengatur tata cara hubungan, dan tuntunan kehidupan benar dan salah. Pedoman perasaan keyakinan, pedoman dalam membentuk nilai-nilai kehidupan, pengungkapan estetika, pedoman rekreasi hiburan, identitas sebagai umat beragama, dan pedoman mengungkapkan rasa kebersamaan. Prinsip agama dalam kehidupan. Sebagai prinsip keadilan menjadi prinsip pertama dalam membentuk tatanan masyarakat yang baik. Kedua adalah ihsan. Ihsan bermakna melakukan sesuatu yang paling baik dan memiliki makna yang lebih tinggi daripada keadilan. Dan yang ketiga, berbuat baik kepada. Sesi yang ketiga tentang hakikat, martabat, dan tanggung jawab manusia. Hakikat adalah individu yang memiliki sifat rasional yang bertanggung jawab atas tingkah laku intelektual yang mengarahkan dirinya ke tujuan yang positif, mampu mengatur dan mengontrol dirinya dan mampu menentukan nasibnya. Individu yang dalam hidupnya selalu melibatkan dirinya dalam usaha untuk mewujudkan dirinya sendiri, membantu orang lain, dan membuat dunia lebih baik untuk ditempati. Kemudian martabat. Martabat manusia adalah virtue atau keutamaan norma dasar moral. Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Macam-macam tanggung jawab adalah diri sendiri, keluarga, masyarakat, negara, dan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sesi keempat, konsep kemanusiaan dari konsep kemanusiaan. Manusia adalah sifat hakiki manusia yang membedakan manusia dengan makhluk lain. Pada dasarnya yang membedakan manusia dengan makhluk-makhluk lain di bumi adalah martabat manusia, karena manusia memiliki kemanusiaan yang intern. Kemanusiaan adalah hukum. Kemanusiaan sebagai konsep hukum yaitu sebagai asas atau prinsip hukum. Sebagai asas atau prinsip hukum, maka kemanusiaan adalah hukum. Perbedaan antara asas hukum dan aturan hukum tersebut terlihat dari beberapa perbedaan mendasar, yaitu asas merupakan dasar pemikiran yang umum dan abstrak, sedangkan aturan hukum merupakan peraturan yang real. Asas adalah suatu ide atau konsep, sedangkan aturan hukum adalah penjabaran dari ide tersebut. Kemudian asas hukum tidak mempunyai sanksi, sedangkan norma atau aturan hukum mempunyai sanksi. Asas kemanusiaan sebagai hukum. Muatan normatif konten tersebut adalah preskripsi yang diberikan oleh asas kemanusiaan. Artinya, sebagai hukum kemanusiaan mengandung suatu preskripsi. Preskripsi itulah yang akan dirumuskan dari kemanusiaan sebagai. Sesi kelima tentang kerukunan antar umat beragama. Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya, dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemeliharaan kerukunan umat beragama adalah upaya bersama umat beragama dan pemerintah di bidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan umat beragama. Tantangan umum beragama. Ada liberalisme, yaitu penafsiran teks yang sangat bebas dan bahkan tanpa mengindahkan terhadap kaidah-kaidah penafsiran teks, sangat melebih-lebihkan konteks. Kemudian radikalisme, yaitu penafsiran teks yang sangat ketat tanpa melakukan verifikasi empirik, sangat melebih-lebihkan teks. Kemudian ada tantangan lokalisasi beragama. Yang pertama, lemahnya agama-agama formal untuk menyapa terhadap kelompok-kelompok pinggiran. Agama-agama formal lebih banyak menyentuh terhadap orang-orang yang sudah Islam. Kedua, mereka belum merasakan kepuasan dengan agama formal. Munculnya aliran-aliran kepercayaan dalam banyak hal,
karena agama formal tidak memberikan ruang ekspresi dahaga spiritualitas. Mereka tidak hanya membutuhkan ritual-ritual formal, tetapi pemenuhan hasrat spiritualitas yang lebih esoterik. Ketiga, keinginan identifikasi diri dan aktualisasi. Sesi ke-6 tentang konsep dasar sumber-sumber hukum agama. Hukum adalah sesuatu yang berisi tentang aturan-aturan baik perintah atau larangan dan memiliki kekuatan sehingga apabila dilanggar akan mengakibatkan sebuah sanksi yang tegas dan nyata. Sumber hukum adalah suatu acuan untuk kita mentaati hukum itu sendiri. Sumber hukum agama Kristen Protestan, sumber-sumber hukumnya yaitu kitab suci Protestan sama dengan kitab suci Kristen Katolik, yakni Alkitab dengan penyebutan nama Injil yang diambil dari Perjanjian Baru. Sesi ke-7, ilmu pengetahuan dan teknologi. Sains dan teknologi dalam Kristen di dalam Alkitab tidak berbicara secara spesifik mengenai teknologi. Namun ini adalah bukti bahwa Allah mendorong manusia untuk lebih berkembang. Yang pertama, saat Allah memerintahkan Nuh untuk membuat kapal yang menjadi tempat tinggal Nuh beserta seluruh keluarganya saat Allah menurunkan air bah. Bahkan dalam kisah tersebut, Allah menentukan sendiri bagaimana ukuran maupun bahan yang digunakan untuk pembuatan kapal. Contoh lain kita bisa lihat dalam Keluaran 25 ayat 9. Di ayat tersebut Allah Tritunggal memerintahkan Musa untuk membuat kemah suci. Allah juga memberikan petunjuk bagaimana dimensi, ruang, dan bahan yang diperlukan untuk mendirikan kemah suci. Dari dua contoh tersebut, kita bisa melihat bahwa Allah tidak menghalangi manusia untuk mengembangkan teknologi, bahkan Ia menuntun manusia untuk berkembang dan menciptakan sesuatu karena Ia menghendaki segala sesuatu dengan tujuan yang baik. Namun berbeda apabila motivasinya tidak benar. Kita akan melihat bagaimana respon Allah terhadap kebenaran teknologi yang memiliki tujuan yang tidak baik. Pada Kejadian 11 ayat 1 sampai dengan ayat 9 diceritakan bagaimana Allah memporak-porandakan menara Babel. Di sini bukan berarti Allah tidak setuju dengan pendirian menara tersebut. Namun Allah melihat apa motivasi manusia saat mendirikannya, yaitu untuk mencari nama dan ingin menyamai Allah. Sikap ini merupakan salah satu ciri-ciri sombong menurut Kristen dan sangat tidak dikehendaki oleh Allah. Dalam Yohanes 2 ayat 16, kita bisa melihat bahwa Allah menentang penggunaan bait suci yang tidak sesuai dengan fungsinya, yaitu untuk menjadi area komersil. Pada sesi yang ke-8, membahas tentang kerukunan umat beragama dan implementasinya dalam multi konteks. Masyarakat Indonesia terdiri dari beragam suku bangsa budaya dan agama. Keragaman budaya tersebut menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa multikultural. Multikultural adalah keberagaman budaya yang menggambarkan kesatuan berbagai kelompok sosial, budaya, dan suku bangsa yang berbeda dalam suatu negara. Moderasi dalam kerukunan beragama haruslah dilakukan, karena dengan demikian akan tercipta kerukunan antar umat beragama dan keyakinan. Masyarakat Indonesia terdiri dari beragam suku bangsa budaya dan agama. Keragaman budaya tersebut menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa kultural. Pada sesi yang ke-9 tentang kemandirian dan kesalehan sosial dalam bermasyarakat. Kesalehan sosial menunjuk pada perilaku orang-orang yang sangat peduli dengan nilai-nilai Islami yang bersifat sosial. Bersikap santun pada orang lain, suka menolong, sangat concern terhadap masalah-masalah umat, memperhatikan dan menghargai hak sesama, mampu berpikir berdasarkan perspektif orang lain dan mampu merasakan apa yang dirasakan orang lain. Dasar hukum dalam berpakaian. Bagi wanita, pada Alkitab Perjanjian Baru, Tuhan telah memberikan larangan dalam agama Protestan pada 1 Korintus tentang bagaimana sebaiknya wanita memakai baju yang baik dan benar. Memang ini bukanlah keharusan, tetapi ada baiknya untuk melakukan firman Tuhan yang demikian. Jika ingin tahu, berikut cara berpakaian untuk wanita sesuai firman Tuhan. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 20, 1 Korintus 11 ayat 6,
dan 1 Timotius 2 ayat 9-10. Dan bagi pria, Tuhan juga memberikan beberapa firman-Nya. Untuk lebih jelasnya, berikut ini cara berpakaian yang dikehendaki diikuti oleh laki-laki supaya menyenangkan hati Tuhan di dalam Imamat 6 ayat 10 dan 1 Korintus 10. Pada sesi yang ke-10, membahas tentang konsep kewajiban dan hikmah bekerja dalam diri masyarakat. Kewajiban bekerja. Perintah bekerja telah Allah wajibkan semenjak Adam dan Hawa, manusia pertama yang diciptakan Allah di Taman Eden. Menurut pemahaman bagi kaum Nasrani, perintah ini tetap berlaku sampai sekarang tanpa membeda-bedakan pangkat, status, dan jabatan seseorang. Di dalam kitab bagi umat Kristen Perjanjian Lama, Kejadian 2 ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Di dalam kutipan di atas mengandung sinonim atau pengertian yang sama di mana Tuhan memberi perintah untuk menjadi kewajiban bagi ciptaannya untuk bekerja, mengusahakan, memanage suatu usaha dan atau pekerjaan untuk memenuhi kebutuhannya. Hikmah dalam bekerja keras dan bertanggung jawab adalah perilaku terpuji. Dengan bekerja keras, seseorang tidak hanya mendapat pahala atau kemuliaan dari Allah, melainkan juga menjauhkan dirinya dari kehinaan akibat meminta-minta atau berutang. Dengan bekerja keras, seseorang tentu bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, sehingga tidak harus meminta belas kasihan orang lain. Selain itu, dengan menjadi pribadi yang bertanggung jawab, seseorang akan dipercaya di mata manusia lainnya sehingga ia mendapatkan penghormatan dan kemuliaan tersedia. Sesi yang ke-11, kemandirian sosial dalam kehidupan masyarakat. Kemandirian sosial merupakan kemampuan untuk mengadakan interaksi dengan orang lain dan tidak bergantung pada aksi orang lain. Dengan kata lain, dalam masyarakat dewasa ini, kemandirian masyarakat menjadikan perputaran sumber daya manusia berlangsung dinamis pada suatu tataran kehidupan bermasyarakat, sehingga tidaklah berlebihan jika masyarakat bertumpu pada kekuatan potensi masyarakat yang dikelola secara mandiri sebagai kunci pembuka bagi penyelesaian masalah sekaligus sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Faktor yang mempengaruhi kemandirian sosial ada gen atau keturunan orang tua, pola asuh orang tua, sistem pendidikan di sekolah, dan sistem kehidupan di masyarakat. Manfaat memiliki kemandirian sosial terdiri dari mengasah multiple inteligensi, mempertajam analisis, memupuk tanggung jawab, mengembangkan daya tahan mental, meningkatkan keterampilan memecahkan masalah, mengambil keputusan, berpikir kreatif, berpikir kritis, percaya diri yang kuat, menjadi pembelajaran bagi dirinya sendiri. Beberapa kiat untuk menjadi pribadi yang memiliki kemandirian diantaranya berusaha melakukan sesuatu sendiri, tidak meminta tolong orang lain jika masih bisa dilakukan sendiri, belajar mengambil keputusan sendiri, menaruh orang lain. Kemandirian sosial merupakan kemampuan untuk mengadakan interaksi dengan orang lain dan tidak tergantung pada aksi orang lain. Dengan kata lain, dalam masyarakat dewasa ini, kemandirian masyarakat menjadikan perputaran sumber daya ekonomi berlangsung dinamis pada suatu tataran kehidupan bermasyarakat, sehingga tidaklah berlebihan jika masyarakat bertumpu pada kekuatan potensi masyarakat yang dikelola secara mandiri sebagai kunci pembuka bagi penyelesaian masalah sekaligus sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Semoga dengan adanya materi ini menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih.